i u ba u an ani a naminal mu'ni ma i an ani a babi bu bab bu bam bani babna minal mubni ma bi bam bani ba tati tu bat tu tan tani tatna minal mutni mati tan tanita sasi subas susan sani sasna minal mutni masisan sanita jaji jubaje jujan jani jajana minal mujani majijan janija hahihu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha khi khô bах khô khon khoni khokhna minal muhni ma khi khon khoni kho dadi dubade dudan dani dadana minal mudani madidan danida dadi dubad ذو ذن ذن من المذن مديدا ذنذا راري ربار روررني ررن من المرن مريررني را. Kalau berhenti di sini rari rubar ruro. Tapi kalau disambung fathah ini lebur ke dalam sini, masuk tanpa dengung. Rori rubaru ruroroni rorna minal murni mari roroni ro. Sama ini lebur ke dalam sini, fathah nya yang bunyi n-nya itu lebur ke dalam sini. Mari ron lebur ke dalam mari roroni ro. Zazi zubaz zuza zani zazna minal muzni maziza zaniza. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Di sini semua ini ada namanya ikhfa. Yang mana ikhfa itu fathatain ini kayak macam ini, dia membentuk huruf yang depannya. Jadi ketika menyebutkan tidak semua bunyi itu dengung itu tidak seperti itu, tergantung ke depannya. Kalau di sini ta kayak macam ini, sebelumnya ini penjelasan sedikit. Ta tati tu batu tan kan tan. Banyak saya mendengar yang membaca ini itu ikhfa itu rata sama seperti baca ini bunyi susah mi. Padahal ikhfa itu disebut samar tapi samarnya itu membentuk huruf yang di depannya. Sans kayak ini. Tati tu batu tan ta. Nah, itu contohnya. Kita lanjut. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa.
Di sini tidak ada tanda baca isinya, tapi ini di sini tanda bacanya kasroh. Masih sanisa. Ini huruf ini semua ini ada 28 di sini. 28 sebenarnya 29. A ini namanya hamzah, yang satu ini alif. Nah, jadi sama ini 29. Kalau dikasih garis di sini fathah, makanya namanya alif. Ini hamzah. Nah, jadi menurunnya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai seterusnya. Kita lanjut ke lembar selanjutnya. Ini guna untuk mempertajam, memperlancar penyebutan huruf yang disebut makhrajul huruf. Kita lanjut. Syashi syubash. Sa dengan sya beda ya. Sa, sya, harus dijelasin perbedaannya itu. Sa, sya. So, sa, sya, so. Lanjut. Syashi syubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Shan. Samarnya seperti itu membentuk huruf ini. So swi su bas su son soni sosna minal musni maswi son soni so. Dodi do bab Dudon doni dodna minal mudni madidon doni do. Toti tu bato tuton toni totna minal mutoni matiton toni to. Dodi du bal Dudon toni dodna minal mudni madidon doni do. A'i'u ba' U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Di sini coba kalian ulang-ulang. Kalau belum lancar sini coba kalian ulang-ulang ini. Banyak sekali ini yang sulit menyebut ini. A dengan A itu beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harus diulang-ulang supaya lebih rileks lidahnya itu, tenggorokannya itu. Ucapkan dulu perlahan-lahan, makin lama diulang, lama-lama jadi rileks, refleks. Untuk memperlancar itu sih harus sering membaca, apalagi namanya Al-Quran itu. Karena selain mencari pahala, amalan yang baik, sering kita membaca, otomatis kita akan lancar. Lanjut lembaran selanjutnya. Gogi gubag Gugon goni gogna minal mugni magi goni go. Fa fi fu baf fu fa fani fafna minal mufni ma fi fa fani fa. Qaqi qubaqa Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kaki kubak, ini beda. Ko ka ki, ini ki ku, ini ku. Bako bak, ini kolkala, ini bukan. Ini tertekan, tertahan, bak. Kalau ini mantul, bako. Kaki kubak
ku kang kanikakna minal mukni maki kang kanika lalilu bal lulallani lalna minal mulni malilallani la. Mungkin kalian bertanya, kenapa bukan malilan lanila? Mungkin untuk sekalian yang tidak tahu, ini masuk tanpa bilaguna ya, istilah-istilahnya dalam itu. Masuk tanpa dengung. Jadi lebur. Fathahnya ini bunyinya lebur. Malilallanila. Jadi jadinya syiddah. Ditekan. Malilallanila. Bukan dengung ya, malilallanila, tapi syiddah namanya. Malilallanila. Balu kayak macam ini, lebur ke sini dia. Balu lalla. Ini kalau di Al-Qur'an ini ditandai dengan tasjid. 3 huruf 3 seperti ini. Akan ditandainya dengan seperti itu, menandakan bahwa bacaan tersebut syiddah. Lulallani lalna minal mulni malilallani la. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam mani ma. Selanjutnya nani nuban nunan naninan minal mun. Ini kalau diputus-putus ya. Nani nuban nunan naninan nan. Ini masuk di sini. Kalau nani nuban, kalau disambung ke sini ini, kalau di dalam Al-Qur'an ini akan ditandai dengan tanda 3 ini, bunyinya dengung. Nuban nunan naninan. Kalau ini jadi M. Nan. Ini kan nun sukun. Ini nun sukun ya, nun sukun ini. Bukan nanan. Naninan, nun sukun. Maka dia akan membentuk M ini. Nan nyambung ke M. Nan naninan. Sebut ke transfer ke M. Nan ulang. Nani nuban nunan naninan minal mun maninan nanina. Ini fathatain. Jadi masuk ke sini dari dengung. Nan masuk ke nan lagi, fathatain, masuk ke n jadi dengung. Maninan nanina. Oke. Wabi wubau. Harus jelas. Wabi wubau. Wubau wani wau naminal muni mabi wau wani wau. Fathatai masuk ke wau jadi lebur. Masuk tanpa dengung, masuk dengan dengung. Wau. Wabna minal mubni mabi waw. Ini fathatain 2 garis, masuk ke waw lagi. Mabi waw wani wa. Hahi hubang huhan haning hangna minal mumni manghingan haninga. Bergema dengan hahi hubang. Kayak macam ihdinas siratal mustaqim. Hahi hubang. Di dada dia tempat pengeluaran huruf, makhrajul hurufnya di dada. Beda dengan ha. Ha itu tenggorokan ha. Ini dada. Itu membedakannya. Hahi hubang. Huhan hanihan minal muhni manghihan haniha. Ya iyubai. Yu yayyani yayna minal muini mayyani ya.
Coba kita kembali di awal, kita sebutkan, kita cari huruf bacaan-bacaan istilah apa aja yang ada. Apakah qalqalah, apakah ada nun sukun, apakah ada mim iqlab, adakah tanwin, apa idgham biguna bilaguna. Kita mulai dari kita cari saja yang dengung-dengung. Ini a, i, u, ba, u, an, ani, a, izhar semuanya nih dibaca jelas. Ma, i, an, ani, a, izhar jelas. Jadi intinya istilah-istilah dalam bacaan itu izhar, qalqalah kubra, sugrot, ikhfa, tanwin, idgham bimi. Intinya istilah-istilah itu nggak terlalu penting, tapi kalau dihafal istilah itu akan lebih mudah. Yang jelasnya kalian tahu hukum-hukum bacaan tersebut. Babi, bu, babu, qalqalah, mantul, ba. Untuk gampang mengingatkan qalqalah itu, kalian ingat baju di toko. Baju ini qalqalah, dal, po, ko. Itu akan gampang. Baju di toko, ba ini, baju soalnya itu. Ini dal, di, baju, di, dua lagi, po. Ini po sama ko. Ini ko. 5 huruf ya. Baju di toko, itu akan lebih mudah kalian ingat. Ketika kalian bertanya, ini huruf qalqalah apa bukan ya? Tinggal ingat baju di toko. Apakah masuk dalam kalimat itu? Qalqalah. Babi, bu, babu, mantul. Bu, bam, bam, ini bamba, apa namanya ini? Iqlab ya. Jadi mbak, bukan bamba, Dalam kurung akan ditandai dengan mim, tanda ma di sini nih, tandanya. Ini babo, ini ba sama ini kubro, ini sugro. Kalau di antara dua huruf, maka dia pantulan kecil, babana, ini babo, kan berarti babo. Minal mubni mabi bam bani ba iqlab. Kemudian tati tubat tutanda. Kalau kalian sudah mengikuti video-video saya sebelum yang tentang bacaan ikhfa 15 huruf, ini akan mudah kalian mengetahuinya nih. Ini huruf ikhfa akan menyerupai huruf tersebut di depannya. Tanitat, dengung. Bunyinya dengung tapi disebut namanya ikhfa. Tatna minal mutni mati tan, ikhfa. Tain kan ikhfa ini. Huruf ikhfa ini tain. Kemudian sasi, subat, susang, sang. Ini juga sa. Semuanya 15 huruf. Semuanya 15 huruf. Kalian kalau sudah kalian menghafal 15 huruf, maka mudah mendeteksinya. Oh, ini ikhfa. Tanitatun al-muslimati san fathatain. Jumpai san dengung dan menyerupai bunyinya, menyerupai huruf yang depannya. Mati san sanita. Jaji jubaje jujan ikhfa jan jani fathatain jani jaji qalqalah baju di toko baju jajana minal mujani majijan janiya. Kemudian ha, hi, hu, bah, hu, han, haniha, izhar. Jelas dibacanya han, ha, izhar. Han, haniha, hana minal muhni mahi, han, haniha. Han tetap disebut han, ha, izhar. Jelas, dibaca jelas. Mahi, han, tidak ada yang sama di sini, tidak ada pantulan, tidak jelas. Kemudian masuk di huruf selanjutnya, huruf hijau selanjutnya kha. Kha, khai, khubah. Kho, khon, khoni, khoh, naminal, moh. Ini kayak seperti mantul tapi bukan disebut qalqalah, bah. Kayak macam apa namanya ya istilahnya, tapi yang jelas cara bacanya bah. Kha, khai, khubah. Kho, khon, khoni, khoh, naminal, idhar. Jelas bacanya idhar. Khon, khoni, khoh,
naminal muhni makhikhon khonikho makhikhon khonikho. Dadi dubade kolkola. Baju di toko, di baju di dal. Dadi dubade kolkola kubro kolkola pantulan besar. Dudan dani dadana dudan. Dal ini masuk huruf ikhfa bukan? Bacaan ikhfa bukan? Ikhfa kan 15 huruf ya, fathatain, maka dia dengungnya menyerupai bunyi ini dal. Dan dani dade kolkola sugro pantulan kecil dade. Dade naminal mude sugro kecil, mude nimadi dan danida ikhfa, bunyinya dengung. Ketika kita disebutkan dengung berarti itu bunyinya 3 ketukan, madi dan danida radidu bal rudal va ikhfa dari 15 huruf itu. 15 huruf itu. Ini kan dan da. Kalau ini zanida menyerupai huruf ini. Zanida naminal mudni zanida. Dengung 3 ketukan menyerupai huruf depan za. Roriru baru baru bar baur. Bunyi or itu ditentukan tanda baca ini. Kalau fata di atas ini u atau bunyi a atau a, maka kalau oronya sukun mati, maka dia bunyi baur. Allahu akbar, Allahu akbar, begitu bunyi or. Kalau bi bakal bunyi bir, tipis dia akan ini ro mati ini dua bunyi. Mana yang mana dua bunyi tersebut tergantung huruf tanda baca ini. Kalau i bakal ini kan bunyinya tipis bir, kalau ba baur. Gitu. Seperti yang tukang azan itu Allahu akbar tebal gitu ya kalau diberhentinya. Ror lebur ke dalam sini. Kalau diberhentiin ruro, kalau disambung bar rori rubar ruroroni rorna. Kalau dalam Al-Quran ini akan ditandai dengan 3 titik, 3 tasydid. Bunyinya bawah biasanya itu lebur. Ruroroni rorna minal murni mari roroni ro mari roroni ro. Lebur, masuk tanpa dengung, lebur. Istilahnya itu ada tapi tidak dianggap. Semacam nun sukun bertemu lam, masuk tanpa dengung, ada tapi tidak dianggap, kayak gitu istilahnya. Zazi zubaz zuzal. Ini kalau kalian sudah menghafal huruf ikhfa akan sangat mudah. Oh, ini bacaan ikhfa. Zani zazna minal muzni mazi zani za. Kemudian sasi subas susal. Huruf ikhfa tanda bacanya san. Kalau sebaliknya, kalau kasrotain di bawahnya sin san, yang jelasnya ini ikhfa. Fatatain, kasrotain, domatain, nun sukun bertempo ini maka dia ikhfa. Samar dengan samar. Sasna minal musni masih sanisa. Oke. Ntar lagi hukum bacaan lainnya iman sih. Sya harus dijelasin. Sa harus ada perbedaan. Syashi syubash shu shan shani shash shan membentuk huruf kan san shan bash shu shan shani shash naminal mushni mashi shan shani sa shani sha.
S-Y-A, sya, sya. Kalau yang tipis kan cuma S dengan sa, dengan A, sa. Ini ya, maksud saya ini. Ini ibarat S dengan A jadi sa. Ini S-Y-A, sya. Sa, sya, so. Kalian dengar baik-baik perbedaannya. Sa, sya, so. Sod. Harus dijelasin itu dalam membaca ayat. Harus dijelasin perbedaan tersebut. So, si, su, bas. Su, sos. Ikhfa, bacaan ikhfa. Ini ikhfa. Ini menjumpai berarti ikhfa. Soni sos naminal musni masui soni so ikhfa ya. 15 huruf itu. Semua huruf jahit ada 29. 15-nya bacaan ikhfa. Ada yang baju di tokonya itu kol-kola. Tinggal bagi lagi yang lainnya. Manawai itu bacaan apa manawai itu? Ada istilah manawai itu ma, na, wau, yau. Ada izhar, a, ain, ha, go. Tinggal dibagi-bagi. Kalau kalian sudah menghafal pembagian itu akan sangat mudah. Kan sangat cepat belajar ayat Al-Quran membaca. Dari 29 setelah dibagi ke 15 huruf bacaan ikhfa, kemudian lagi dibagi 5 baju di toko, kemudian baju izhar, kemudian idgham bilaguna, idgham bilaguna. Kalian sudah menghafal itu sesimpel itu. Harus rumusnya sih, kalau tahu rumusnya cepat. Kalau ini untuk memperlancar melatih makhrajul huruf, melatihnya tempat-tempat keluarnya huruf. So si su bas su so ni sosna minal musni masi so ni so bodi du bald gitu ya, bunyi bald. Bodi du bald. Ini tanda bacanya doma. Bodi du bald, doma ya, hanya tidak tertulis doma. Kayak ini. Doma itu. Bald du doni dodna minal mudni madi doni do. Ikhfa do. Kemudian to, baju di to. To ini kol-kola, bunyi kol-kola ini. To, baju di to, ko. Setelah to berarti ko. To, tu, bato. Bato, mantul, bato. Tu, ton, toni, toto. Pantulan kecil atau sugro, kol-kola sugro. Kol-kola, kalau berhenti, kol-kola kubro. Polti, tu, bato. Tuton toni tolona minal mutoni matiton toni to. Tuh. Ini to ikhfa. Ada 15. Banyaknya huruf ikhfa itu ya. Ada 15 akan selalu kena. Bacaannya fathatain, kasrotain, dhammatain, nun sukun. Simpel sebenarnya itu kalau tahu rumusnya itu. Hanya itu tanda baca itu. Kalau dihafal sangat mudah. Rodi du bau. Ini lagi do. Huruf ikhfa. Ikhfa ini huruf ikhfa. Huruf ikhfa. Sesuai yang dihafal. Samar. Ban doni dodna minal mudni madidon doni do. Samar. Ini bentuk huruf yang depannya ini. Ai'uba' U'an 'ani a'na minal mu'ni ma'i'an 'ani'an. Kalau ini harus perlu dilatih nih. Jarang juga yang nggak bisa menyebutnya ain. Menyebut hamzah, alif,
hamzah sama menyebut ain, padahal jelas-jelas berbeda gitu ya. Harus perlu dilatih. Jadi pada intinya untuk memperlancar itu adalah sering membaca. Sering membaca, dengan sering membaca lidah kita akan terbiasa. Wogi gubal won jelas, wonigo kuna minal mugni magi wonigo jelas, baca jelas, apa namanya, baca jelas izhar ya. Fa fi fu baf fu fa ikhfa samar, ini fathatain ini menyerupai huruf yang depannya fa, gigi depan itu menyentuh bibir bawah. Fani fafna minal mufni ma fi fani fa qi qobaq, baju di toko ko, 5 huruf dia. Qalqalah itu huruf qalqalah. Setelah huruf ikhfa ada 15 ditambah qalqalah 5 berarti 20, berarti sisanya tinggal dibagi lagi. Qi qobaq kubro, pantulan besar kalau berhenti. Qoni qok, ini ikhfa qok, ini huruf ke-15 nya ikhfa ini. Setelah fa qaf ikhfa. Ketika kita menyebut ikhfa itu berarti dia dengung 3 ketukan dan samarnya itu tergantung huruf depannya ini. Yang jelas dia fatatain, kasrotain, domatain, nun sukun akan menyerupai bunyi yang di depannya ini. Itu disebut ikhfa. Qoni qaqana minal muqani maqiqan qoni qa. Selain kita memperjelas mengulang bacaan tajwid di sini, kita ini fungsi utamanya adalah memperlancar makhrajul huruf, keluaran huruf. Kaki kubak kukang, ini ka ikhfa. Kukang bunyinya ini bunyinya menyerupai, ini berarti kalau ini sama, masih sama ya, kong. Kalau ini fang bunyinya beda ya. Ini kang ini bunyinya ng. Kalau ini kalian dengar aja, kalau gigi seri depan itu menyentuh bibir bawah, kambunya seperti apa? Fang. Campur bunyinya. Kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Lali lubal lulallani lalna minal mulni mali lallani la lilu bal. Kalau disambung sini lubaldu, ini masuk ke dalam sini, ditekan ke sini balu. Kalau dalam Quran akan pas dikasih tanda ini tasjid balu. Lal lu lalla, lebur lagi ke dalam sini, masuk ke dalam sini, lebur bunyi n. Lan bunyi n, lebur ke dalam sini. Lal langsung disita, lal ditekan. Lallani lalna minal mulni mali lallanila. Hati-hati jangan dengung mali lallanila, salah. Ini namanya syiddah, ditekan. Mali lallanila. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mam manima. Ini beda lagi hukumnya, bukan dengung, juga dengung 3 ketukan, tapi istilah penyebutan istilahnya itu dia bukan ikhfa, bukan ikhla, apa ya, idghamim kalau nggak salah, idghamim. Tapi yang jelas hukum bacanya mami mam mani ma, dengungnya itu 3 ketukan. Ini terakhir nani nuban nunan. Nan di dalam Quran akan ditanda dengan ini, tanda 3 tasjid. Nan, kemudian ni nan n sama m, nun sukun bertemu mim,
akan ke transfer. Nan, ke transfer. Nan, tiga ketukan. Nan minal nan minal mun. Ini kurang. Fathatain ini ya. Fathatain sama. Minal munamaninan nanina. Fathatain, kasrotain, tanda bacanya domatain nun akan menyerupai ini, dia akan ke transfer ke M dan punya tiga ketukan. Nam, num, nim, maninan sama. Walaupun juga di sini kalau tanda bacanya fathatain, kasrotain, domatain, nun sukun akan dengung, bertemu juga akan berdengung. Maninan nanina wawiwu baw wow, ini dengung. Wow, tiga ketukan fathatain. Wow wani wabna minal muhni mawi wow wani wa wow dengung. Kalau wow sukun bertemu wa, dia nggak dengung. Yang dengung itu kecuali fathatain atau domatain. Mawi wow wani wa hahi hu bang. Kalau berhenti ini bergema hu bang hu han hani ha. Ini jelas dia bacanya, namanya izhar. Jadi kalian harus tahu sebenarnya itu, harus tahu kalau pengen betul-betul kalian tahu baca Al-Quran, kalian harus tahu istilah-istilah dalam Al-Quran. Misalkan idhar itu apa? Ini idhar itu dibaca jelas. Hu han hani han naminal mun. Jangan sampai kalian kalau nggak tahu istilahnya, rumusnya, maka ini hanang ha dengung atau gimana, atau samar atau gimana. Nah, tapi kalau tahu rumusnya, maka ini baca jelas. Hu han hani han naminal mun ni mahi han hani ya iyu bayi jadi dua harokat. Ya yu bayi yu yai dengungnya tiga ketukan. Yu yai yani yaina minal muini man yani ya. Oke, sekian terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bersemangat belajar, cepat pintar, cepat bisa memahami Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Maka keuntungannya kita dengan membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang mana kalau kita membacanya, selalu membacanya tiap hari minimal 3 ayat, maka jaminannya kita Al-Quran itu akan menggiring kita ke dalam surga. Sebaliknya jika kita tidak di dalam rumah kita punya Quran tapi kita tidak pernah membacanya, maka Al-Quran itu akan menggiring kita ke dalam neraka. Iqrol Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat bagi pembacanya. Itu dalilnya. Maka belajar Al-Quran, cara membaca yang tartil yang benar itu sangat beruntung. Kalau kita tahu satu huruf ini satu kebaikan, di sisi Allah satu kebaikan itu dilipat gandakan 10-70 kebaikan. Bayangkan satu huruf ini, satu pahala. Pahala kalau di sisi Allah itu berupa macam apa? Kalau kita disebutkan pahala, maka Allah kita membalaskan sebagai balasannya berupa apa saja kalau di surga itu. Entah itu rumah yang terbuat terukir dari berlian, entah dari segala macam. Banyak sih. Bayangkan saja dunia dengan akhirat itu perbandingannya ibarat laut dengan tetesan air yang kita masukkan jari kita di dalam laut, kemudian kita angkat, air yang menempel di jari telunjuk kita itulah disebut dunia. Bayangkan akhirat itu adalah lautannya. Begitu benar-benar luar biasa. Kehidupan yang kekal lagi abadi, sedangkan dunia ini pasti akan ditinggalkan, akan musnah.
Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Allah beri manfaat dan barokah.